selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai budaya hidup sehat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Nah, kita slideshow dulu. Nah, baik. Untuk materi kali ini, yaitu membahas mengenai budaya hidup sehat menurut sudut pandang Kitab Suci Weda. Baik, sebelumnya saya akan buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Iwayan Suharsana SPDH. Nah, materi ini adalah untuk siswa SMP kelas 9. Nah, saya tinggal beralamat di Desa Manduang, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung. Kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah pengertian hidup sehat. Nah, di negara kita, negara Indonesia, pengertian kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Bisa disimak di slide ya. Nah, adapun isinya, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, jadi kita dapat artikan bahwa kesehatan itu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, yaitu secara tubuh kita, secara mental, pikiran, secara spiritual, dan sosial. Sosial di sini artinya bagaimana hubungan kita dengan masyarakat. Jadi kesehatan itu mencakup banyak hal. Lanjut. Nah, menurut WHO, ada yang tahu sebelumnya apa itu WHO? Nah, WHO adalah kepanjangan dari World Health Organization, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi WHO ini yang menangani masalah kesehatan di dunia. Nah, menurut WHO, kesehatan merupakan suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Selain kesehatan, WHO juga menjelaskan mengenai pengertian sakit. Nah, apa sih itu sakit? Menurut WHO, sakit adalah suatu keadaan dari sebagian organ badan yang fungsinya terganggu dan juga tidak seimbangnya keadaan atau kondisi tubuh manusia. Jadi sakit itu menurut WHO adalah adanya bagian dari organ tubuh kita yang kegunaannya atau fungsinya terganggu. Jadi tidak bisa berfungsi seperti biasa. Kita lanjut. Kita masuk ke materi hidup sehat menurut Kitab Suci Weda. Nah, yang tadi itu adalah dua pengertian kesehatan yang berasal dari Undang-Undang negara kita, negara Republik Indonesia, dan kesehatan menurut WHO. Nah, kita lanjut ke menurut Kitab Suci Weda. Jadi kita ketahui Kitab Suci Weda adalah kitab suci dari agama Hindu. Nah, Kitab Suci Weda ini menjelaskan mengenai kesehatan yang terdapat dalam 3 kitab. Yang pertama dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Kalau kita baca adalah Adhyaya 5 dan Sloka 15. Kemudian yang kedua adalah kitab Ayurveda. Nah, inilah yang bagian kitab Weda yang khusus membahas mengenai kesehatan. Jadi kitab Ayurveda merupakan
bagian dari kitab Weda atau disebut Upaweda, yaitu dari kitab Atharva Weda. Jadi kitab Ayurveda adalah bagian Weda yang menangani kesehatan yang disebut dengan Upaweda dari kitab Atharva Weda. Jadi Ayurveda ini adalah kitab ilmu kesehatan yang berasal dari negara India. Terus yang ketiga yaitu kitab Bhagavad Gita. Budaya hidup sehat. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Menurut kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 5, Sloka 15, di sini menjelaskan bahwa sekalipun ia sudah suci, sebaiknya upayakan selalu minum air ketika baru bangun tidur, bersin, meludah, dan makan. Demikian pula jika akan belajar Weda. Nah, di sini dijelaskan kesehatan menurut kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 5, Sloka 15, bahwa bagaimana pentingnya kita untuk minum air ketika baru bangun tidur. Terus bagaimana kita harus membuang sisa-sisa daripada metabolisme tubuh seperti bersin, meludah. Kemudian kita lanjut. Budaya hidup sehat menurut kitab Ayurveda. Nah, dalam kitab Ayurveda menjelaskan bahwa yang disebut sehat itu adalah harmonisnya tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Pengobatan ini secara holistik yang artinya menyeluruh, mencakup jiwa atau kehidupan emosional dan spiritual dalam pengobatannya. Pengertian Ayurveda. Ayurveda berasal dari kata ayu yang berarti kehidupan dan Weda yang berarti pengetahuan. Jadi kita bisa artikan bahwa Ayurveda adalah suatu ilmu yang berisikan tentang kehidupan atau kesehatan. Nah, mungkin banyak dari anak-anak semua bingung mengenai kata spiritual. Jadi, spiritual itu dapat diartikan sebagai suatu energi dari Tuhan. Jadi, dalam pengobatan Ayurveda, tidak hanya menggunakan obat-obatan, tetapi juga percaya dengan adanya kekuatan dari Tuhan. Jadi itulah yang disebut dengan pengobatan holistik. Jadi dia mencakup jiwa atau kehidupan emosional dan spiritual dalam pengobatannya. Semoga anak-anak tidak bingung ya. Terus yang ketiga, budaya hidup sehat menurut kitab Bhagavad Gita. Nah, dalam Bhagavad Gita, suatu budaya hidup sehat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjaga makanan atau disebut ahara. Dapat diartikan bahwa kita tidak sembarang dalam memakan suatu makanan. Karena jenis makanan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, makanan satwika, artinya makanan yang memberi hidup, kesehatan, tenaga, lembut, menyegarkan, dan enak. Satwika dapat diartikan suatu makanan yang memberikan kebaikan, kebijaksanaan di dalam diri kita. Makanan rajasika, artinya makanan yang keras rasanya seperti pahit, masam, asin, pedas, keras, dan hangus yang menyebabkan kesusahan, kesedihan, dan penyakit. Ini disebut makanan rajasika. Apabila kita mengkonsumsi makanan rajasika,
maka sifat kita akan lebih kepada sifat yang keras. Yang ketiga, makanan tamasika, artinya makanan yang hilang rasanya. Jadi makanan ini sudah rasa aslinya itu sudah tidak ada. Seperti busuk, bekas atau sisa-sisa makanan dan tidak bersih. Atau dalam ilmu kesehatan sudah tidak higienis lagi. Nah, yang kedua, budaya hidup sehat menurut kitab Bhagavad Gita disebut dengan wihara. Wihara artinya berperilaku wajar. Ketika waktu makan, makanlah. Waktu istirahat, maka istirahatlah. Kendalikan hukum alam, reta, dan jangan melawannya. Jadi dalam wihara ini kita diajarkan bahwa tidak boleh melawan daripada keadaan diri kita. Kita tidak boleh melawannya, tapi kita harus kendalikan. Ketika waktu makan, makanlah. Ketika waktu istirahat, istirahatlah. Nah, yang ketiga adalah ausada. Ausada artinya minum minuman alami secara teratur. Minuman alami yang seperti apa? Yaitu seperti jamu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, serta rajin berolahraga dan melakukan yoga asanas. Yoga asanas artinya melakukan sikap-sikap yoga. Nah, demikianlah materi pertemuan awal mengenai hidup sehat menurut kitab suci Weda. Jadi kita dapat ambil kesimpulan di mana pengertian hidup sehat adalah mencakup pola seseorang dalam menjalankan hidup secara teratur dan terkontrol. Serta sehat adalah mengendalikan diri dan tidak melawan daripada hukum alam atau reta. Baik, demikian materi awal pengertian hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, saya mohon dituliskan di kolom komentar ya. Demi kemajuan kita bersama dan demi introspeksi diri saya ke depannya dalam menyampaikan materi. Bapak harapkan, Bapak Ibu dan anak-anak semua bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Ya, sekian dari saya. Tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi ini ya. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om.